Ada yang menarik? Beli sos? Ya, ada nih Pak dari Ani Rahmawati dia. Itu si Saleh Muhammad. Saleh Muhammad. Oh, murid merasa guru yang repot. Nah, itu tuh. Oke. Jangan-jangan muridnya lebih pintar dari guru nih Pak ya. Oke, yang lanjut dari Mbak Ani ya. Tuh, bagaimana caranya agar memiliki mental yang kuat, tidak baperan atau tidak merasa dibully ketika seseorang atau kelompok atau komunitas Di tempat di lingkungan kita, ini apa nih? Di lingkungan kita berada. Dengan kita berada memberitahu kita dengan sesuatu itu. Nah ini yang Ketutup Bun. kalau merasa tidak baper ini kaitannya dengan seberapa luas kita bergaul Iya. dan seberapa luas kita memahami bahasa. Iya. Kalau kita terbatas dengan bahasa, dengan makna-makna sempit bahasa, ya mungkin kita baper kan? Ya, ya betul. Mungkin kita baper. Dulu awal-awal novel Diari Pramugari, waktu masih zaman Twitter, itu kan hujatan ke saya banyak banget. Dimulai dari itu ya, sebelum ada YouTube, di Twitter, sampai dibilang saya agen Freemason di Indonesia, gitu, agen Yahudi, gitu. Karena cerita Diari Pramugari kan. Jadi hina-dina dan hujatan itu sudah sejak dulu kala. Gitu. Sudah sejak sebelum ada zaman medsos rame, gitu. Zaman Twitter. Nah, itu kalau saya ini bicara tentang kebetulan ya, anggaplah kebetulan gitu. Kebetulan saya bekerja di satu perusahaan yang memperlihatkan saya banyak budaya, banyak karakter gitu kan, sehingga saya bisa belajar banyak karakter orang dan nggak membuat saya baper gitu. Nah kalau saya baper, Nah, bubar Pak. saya tutup itu medsos. Iya, bubar. Twitter saya tutup. Kalau Twitter saya tutup kan nggak jadi berkembang saya kan. Iya. Atau kalau Mas Dika di perusahaan, itu kan ada atasan-atasan yang ngomongnya itu Seenaknya, Pak. seenaknya kan. Iya. Dan itu kita sadari. Kayak kemarin saya di Jogja kan sedang ada regional meeting dengan Jakarta Group. Nah mereka menyebutkan bahwa ada beberapa orang atasan itu yang kalau ngomong ceplos-ceplos, intinya adalah dia nggak mau rugi. Ya wajar dong, owner kan, owner yang punya perusahaan nggak mau rugi itu wajar kan. Nah sebagai seorang profesional harus bisa mengolah itu kan supaya nggak baper. Orang dia profesional menjalankan usaha. Apalagi saya Pak kalau memang baper, saya kan sales kerjaan sehari-hari. Nah kalau kita setiap obrolan itu adalah kita ambil pusing, dalam artian kita ketemu klien bisa jadi dia bad moodnya, bisa jadi ada klien yang sopan kan karakternya banyak sekali ya. Nah itu kan kalau kita setiap ada klien bisa jadi hari itu nggak ketemu permasalahannya, nggak ketemu diskusinya kan. Ya kalau itu saya tiap hari resign Pak. Saya resign terus gitu. Tapi ketemu orang kan beda-beda. Mungkin tepatnya adalah kita sudah punya kerangka tujuan yang diri kita sendiri sebagai acuan Pak gitu kan. Artinya acuan kita misalnya kita mengikuti suatu kelas gitu kan, adakah yang harus kita capai nih gitu kan. Itu mungkin itu berangkat dari situ dulu ya gitu kan. Artinya kalau misalnya kita pun bekerja biar nggak baper gimana sih gitu ya, ya kita sudah punya ada tujuan ya, sudah punya kira-kira batasan saya seperti ini gitu kan. Jadi batasan sendiri nggak ngambang gitu kan. Karena kalau batasannya ngambang ya akhirnya seperti tadi kita tergampang mudah ya terbawa perasaan. Atau kalau ada yang bilang, loh itu kan orang belajar spiritual, ngapain kok ngomongnya kasar gitu? Atau kok orang spiritual membuli orang lain gitu? Itu persepsi ya. Kita nanti bahas tentang apakah itu membuli atau tidak. Apakah orang spiritual itu harus melakukan apa ya, kalau di sekolah itu orang yang masuk pertama kali itu ospek gitu kan. Nah kalau ada anggapan seperti itu gimana? Saya pikir tadi Pak balik lagi ke kita sewaktu masuk ke suatu entah itu agenda sekolah itu atau kita ada bentuk suatu pekerjaan ya kita sudah punya kerangka pemikiran apa yang kita harapkan dari sana gitu kan, sehingga proses bapernya ini nggak terjadi gitu kan. Kalau enggak ya setiap perkataan kita akan salah mengartikan
kalau kita dari awal sudah wah ini kayak nggak ada tujuan yang kita apa ya, akan terjadi suatu ketika namanya kita dalam sisi pergaulan ya, ada ucapan yang bisa jadi nggak kena gitu ya, nggak kena, bisa jadi dia bad mood, kita juga lagi posisinya nggak enak gitu kan. Nah itu kan jadi sensitif dan berulang ya, gitu kan. Apalagi di percakapan WA ya. Iya, makanya saya sih lebih kecenderungan intonasi suara itu very best lah. Diskusi udah paling bagus ya. Karena yang muka, namanya tulisan itu sangat ruang distorsinya gede sekali itu ya. Jadi kita terjadi salah paham tuh gede sekali. Pergi. Ini kalau kita baca, maksudnya apa nih pergi ini kan? Jadi nggak ada pergi. Padahal saya pergi gitu kan, Maksudnya kan bisa jadi gitu kan. Tulisnya pergi gitu kan. Dari sana udah banyak sekali situasi yang membuat distorsi. Distorsi. Ini ada lagi, Lisa? Ada lagi, Pak? Ada lagi nggak? Rahayu. Ini mindfulness. Yang lebih instan. Adakah terus yang apa? Yang lebih mengerucut. Oh, mindfulness yang lebih instan adakah gitu ya? Iya. Wah ini instan ini ya. Ada nggak mindfulness yang instan gitu? Lebih banyak. Oh lebih malah, lebih instan. Oke, berarti dia yang udah nemu yang instan ya? Iya. Lebih. Oh dia udah Atau nemu yang instan. Ini yang maunya yang lebih instan. Oke. Jadi kalau masak Indomie itu 3 menit, ini yang 10 detik. Iya 10 detik. Begitu cemplung matang. Ada nggak gitu kan? Nah, bingung gitu. karena mungkin yang perlu kita jabarkan itu tentang mindfulness-nya dulu ya. Ya kan, sehingga orang menganggap mindfulness itu sebagai pencapaian yang bisa dicapai tiba-tiba. Mungkin anggapannya duduk diam Meditasi. berbentuk meditasi atau semedi bisa mencapai satu tingkatan yang disebut mindfulness. Jeglek gitu langsung 1 detik masuk gitu. Membuka portal energi masuk di mindfulness kan gitu kan. Nah, kalau kita melihat tentang mindfulness kan artinya ini tentang kesadaran kita dalam bertindak setiap saat gitu kan. Saya lagi minum sama Bliswa sama Mas Dike. Kalau saya gelasnya sudah habis, saya tidak tinggalkan di meja menunggu pembantu untuk dibersihkan, tetapi saya bawa ke dapur, saya cuci sendiri. Ini kan mindfulness kan. Nah sekarang seperti contohnya saya jalan gitu, kemudian ada sampah berserakan, kemudian saya pungut sampah itu mindfulness kan, karena saya menyadari tempat itu. Kalau yang enggak kan ya biarin aja lah, jalan gitu. Nah pertanyaannya adalah, dapatkah tindakan-tindakan seperti tadi itu dilakukan secara instan atau perlu latihan? Perlu latihan. Sepertinya perlu latihan ya. Ya perlu latihan. Merujuk ke kebijaksanaan lagi. Iya, seperti perlu latihan. Ketika kita bijaksana, kita bisa melakukan itu. Iya. Karena bagaimanapun ini kan kehidupan ya, gitu kan, kehidupan ya. Jadi prosesnya ini tetap butuh yang namanya suatu waktu ya. Saya sebut tentang waktu ya, gitu kan. Apapun saya itu memang butuh waktu ya. Jadi agak sulit. Instannya ini takutnya saya juga berbeda nih, instannya dia dari kita takutnya berbeda gitu kan, tolak ukur instannya seperti apa. Tapi kalau memang itu adalah kilat, sepertinya agak sulit ya. Misalnya benar-benar suatu instan kita paham suatu kejadian seperti agak sulit ya gitu kan. Atau menyadari tentang semua hal yang kita lakukan ini kan nggak bisa instan kan, kan harus dilatih kan. Proses juga ya. Jadi bukan dengan menutup mata kan, latihannya itu kan membentuk satu kebiasaan. Ya, dan itu memang butuh latihan. Butuh latihan ya, gitu kan. Dan nggak ada yang instan. Nah, berarti nggak ada yang instan, Mas Muhammad Hariri. Kita pikir saat ini nggak ada yang instan ya Pak ya, kecuali kita ada metode lain yang memang ketemu. Untuk saat ini gitu kita kan. belum temu. Iya, kita belum temukan sih. Tapi siapa tahu kalau ada metode instan, misalnya ini masuk kelas pelatihan 3 jam gitu, semuanya tutup mata, dibuka cakranya atau dimantrain, begitu keluar itu ketika lihat sampah dia langsung pungutin gitu. Wah itu. Begitu lihat lahan tandus dia langsung tanamin pohon gitu kan. Begitu lihat ada orang yang kelihatannya kurus kering di jalan, kasih makan langsung. Itu kan mindfulness. Ada nggak yang langsung kayak gitu?
butuh proses juga sih Pak. Butuh proses ya. Harusnya butuh Minimal duduk diam. Iya. Berarti Iya. kan mindfulness itu terjadi ketika pikiran kita bersih gitu ya. Pikiran kita jernih lah ya. Iya. Ya kan, ketika pikiran kita jernih, kita bisa melakukan yang Bapak bilang tadi gitu ya, secara spontan berarti gitu kan ya. Ya. Memang kita jadi landasannya juga kepahaman ya Pak, akan suatu hal terjadi ya. Nggak usah umum, tadi Bapak bilang sampah gitu ya kan. Kenapa kita harus ambil kan? Jangan sampai sampah ini misalnya taruhlah masuk ke got, lama-lama dia akumulasi, gotnya jadi banjir. Kan yang terjadi Itu semuanya ya, semuanya kan jadi bermasalah. Nah ini kan contoh-contoh mindfulness kan? Iya. Dan itu sepertinya memang butuh proses. Jadi kita butuh pemahaman awal akan kondisi itu. Iya. Ya itu nggak ada yang langsung ya, saya pikir nggak ada yang langsung. Iya, nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan ya, gitu kan tentang hal tersebut. Jadi tentang mindfulness ini pemahaman tentang mindfulness itu kan? Iya. Nah ini ada lagi nih Mas Dwi Rahmanto. Dwi Reko. Ya itu nama aslinya Dwi Rahmanto. Bapak kenal berarti Pak ya? Ya kemarin di Malang ketemu. Oke. Selamat sore Pak Agung dan sahabat semua. Banyak yang menganggap Tuhan berada di luar diri. Dan juga ada yang menganggap berada di dalam diri. Kedua anggapan tersebut lebih tepat yang mana? Lebih tepat yang menganggap di luar diri atau lebih tepat yang berada di dalam diri gitu. Nah kalau saya akan kritik pertanyaannya, ini pertanyaannya kurang tepat. Jadi kalau pertanyaannya lebih tepat yang di luar atau lebih tepat yang di dalam, jawabannya akan bias. Nah pertanyaannya kalau misalnya begini, ada orang yang menganggap Tuhan di luar dan ada yang menganggap Tuhan di dalam, lebih bermanfaat mana? Orang yang menganggap Tuhan di luar diri manfaatnya banyak, betul. Atau manfaat Tuhan di dalam diri kan gitu. Jadi bukan tepat tentang anggapan Tuhan, tetapi manfaat yang kita dapatkan gitu. Nah kalau dua-duanya memang bermanfaat, ya nggak apa-apa kan? Jadi bukan berarti tepat sama tidak tepat kan? Iya. Tapi bermanfaat. Bermanfaat apa enggak bagi seseorang tersebut? Iya. Kenapa Vi? Ini tetap live apa? Oh, tetap live aja nggak apa-apa. Ini walaupun itu di close, mulai lagi live-nya jangan diputus. Boleh lanjut. Kan ini tinggal nyambung nanti. Jadi kalau kita pikirkan tentang manfaat tadi kan, iya. Bisa jadi dua-duanya kan bermanfaat. Iya. Dan bukan tentang bicara baik dan salah gitu ya, benar dan salah di sini, tapi memang bicara bagaimana itu membuat hal tersebut bermanfaat bagi orang-orang yang bersangkutan gitu kan, itu aja kan gitu kan. Dia apapun yang bermanfaat, apalagi kita sebagai individu berikut bermasyarakat, saya pikir bagus ya, nggak ada apa-apa ya, tanpa harus kita pertentangkan kan gitu ya, tanpa kita harus pertentangan. Jadi kita ganti pertanyaannya, apakah bermanfaat? Kalau memang itu bermanfaat bagi orang tersebut, silakan. Iya. Jadi bukan tentang objek di luar dan di dalam, gitu kan, tapi tentang manfaatnya. Nah, tentang manfaat ini kan kalau ada orang yang menganggap Tuhan itu masih di luar diri dan itu bermanfaat, maksudnya hanya dengan cara itulah orang itu bisa bermanfaat. Kan ada ya, dia masih takut kalau diawasi oleh Tuhan di luar diri, sehingga dia bersedekah sama orang, itu kan baik kan? Baik, betul. Dia masih menganggap diawasi oleh Tuhan, sehingga dia kemudian menganggap firman Tuhan ini ada, dan firmannya dijalankan. Betul. Salah satunya adalah istrinya banyak. Itu bermanfaat. Itu bermanfaat nggak? Bermanfaat banget ya. Oh, bagi perempuan itu bermanfaat. Nah, kalau perempuannya nggak mau, Saya minum lagi. Menjalankan bermanfaat. bagi perempuan yang masih meyakini Tuhan di luar sana dan akan menjanjikan sesuatu yang hadiah yang besar kalau mensukseskan keinginan suaminya, ya itu bermanfaat bagi dia kan, yang seperti itu. Jadi nggak ada yang salah kan? Nggak ada yang salah. Oke. Ada lagi? Saleh tuh. Saleh Muhammad. Pak Agung, bagaimana menemukan Brahma Muhurta dalam diri kita? Emang sudah ada materi itu? Belum. Kok dia bisa tanya? Oke. Bocoran dari mana nih? Tema lain boleh nggak Pak? Ini ada yang japri. Ah. Temanya Boleh. tentang
temanya tentang semen retention. Boleh nggak, Pak? Oke, ya, semen retention. Oke. Oh, semen retention japri sih, Pri. Iya. Curiga deh. Jadi ketahuan deh. Pun kayaknya kita perlu snack deh. Agak kriuk-kriuk ya saya. Tadi belum sempat pesan makan ya. Ini pertanyaan sudah bisa dibaca dari Bliswas kok. Oke. Iya, kalau boleh ya Pak, saya ini pertanyaan japri soalnya tentang semen retention. Iya. Kita manfaat dari semen retention itu Pak, kalau dilakukan dalam beberapa waktu, itu manfaatnya untuk apa? Oke. Manfaat ya. Manfaatnya? Yang sebagian besar yang saya tahu. Ini kita lihat dari perspektif umum dulu ya. Sebagian besar yang saya tahu dan sebagian besar channel-channel YouTube yang membicarakan semen retention, mereka membicarakan tentang Wah, terima kasih, Bang. sini aja please. Mereka membicarakan tentang manfaat yang menguatkan pria. Jadi gladiator gitu, Pak ya. Jadi gladiator di atas ranjang itu kebanyakan. Jadi latihan untuk menahan untuk tidak ejakulasi walaupun dia orgasme. Manfaatnya adalah untuk prianya itu sendiri. Sebagian besar yang dibicarakan tentang itu. Sebagian besar ya. Saya belum menemukan yang membicarakan tentang manfaat bagaimana orang menyadari the basic of creation. Karena seks, kemudian senggama, sebetulnya kan kita sedang melakukan creation kan. Kita sedang berkreasi kan. Berkreasi untuk menciptakan manusia. Nah, manfaatnya kalau kita belajar semen retention sebetulnya yang paling basic ya. Kita menyadari adanya basic of creation. Sehingga apa? Sehingga kita tahu konsekuensi dan tanggung jawab kalau kita mau mengkreasikan sesuatu. Oh, saya mau punya anak. Tahu dong tanggung jawab sama konsekuensinya. Gitu. Ini kan menyadari basic of creation ini kan untuk tanggung jawab. Kamu bisa bertanggung jawab nggak kalau nanti punya anak? Kamu tahu konsekuensinya nggak kalau kamu berkeluarga? Itu kan konsekuensi. Nah, manfaatnya itu sebetulnya jadi bukan untuk kekuatan di atas ranjang. Nah, tapi kan kembali kan kalau yang kemudian kita kasih tag untuk belajar semen retention tentang basic of creation itu nggak laku. Nggak ada yang datang. Nggak ada yang datang. Gladiator nggak ada yang Wah, iya. Karena hampir semuanya kan, mungkin nggak semuanya, tapi hampir semuanya kan para laki-laki ini kan nggak percaya diri. Gitu ya Pak? Iya. Tolak. Gitu ya Pak? Tolak. Gak boleh ngaku. Oh begitu ya? Kalau percaya diri ya datangnya belajar semen retention itu untuk basic of creation. Iya. Bukan untuk menjadi gladiator kan. Iya. Pengen tahan lama, betul. berjam-jam gitu. Kok nggak lecet? Lalu buat apa? Artinya kan yang dipikirkan kan hanya kuantitas kan, kuantitas bukan kualitas. Gitu. Kalau judulnya Basic of Creation yang datang 0. Yang datang 0. Diganti tadi gladiator. Wah itu. 1000. Langsung beda jauh ya Pak. Beda jauh. Beda jauh. Nah itu tentang semen retention tadi. Oke. Ini baru klik tentang Basic of Creation. Oke, Mas Agus. Ya. Oke, thank you. Ya memang itu ya. Jadi karena Berarti tujuannya untuk menciptakan Tadi ya? manusia ya, manusia. kesadaran Tentang tanggung jawab berarti.